Shalom, apa kabarnya anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu menggali pengetahuan baru dan menyampaikan pengetahuan baru dari teks non-fiksi. Kalian akan diminta untuk menyampaikan pengetahuan baru dari teks non-fiksi menggunakan bahasa sendiri. Seperti apa pembelajarannya? Mari kita simak video selanjutnya. Semangat! Sebelumnya kita sudah tahu ya apa itu teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah tulisan atau karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari, lalu ditulis dan menjadi sebuah cerita yang bersifat informatif. Nah, ciri-cirinya seperti apa? Yang pertama, memiliki ide yang ditulis secara jelas dan logis, secara sistematis, lalu mengandung informasi yang sesuai dengan fakta. Dan yang ketiga, bertujuan jelas, ya. Nah, contohnya seperti apa? Yaitu buku resep, sejarah, buku petunjuk, berita, iklan, pengumuman. Nah, itu contohnya. Nah, kita akan masuk ke dalam salah satu langkah membuat informasi baru yang terdapat dalam teks non-fiksi, yaitu adalah dengan cara menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan. Nah, untuk dapat menjawab pertanyaan dengan tepat, pahami isi bacaan dengan cara menemukan semua informasi penting dalam bacaan. Apa itu informasi? Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang diolah sehingga memiliki arti dan dapat dipahami oleh pembaca. Dalam sebuah pertanyaan, biasanya mengandung kata tanya, seperti kata tanya apa, yaitu untuk menanyakan benda atau peristiwa. Siapa, untuk menanyakan tokoh di dalam cerita. Di mana, untuk menanyakan tempat. Kapan, untuk menanyakan waktu. Mengapa, untuk menanyakan alasan atau sebab. Dan bagaimana, untuk menanyakan cara, proses, atau tahapan. Untuk menjawab pertanyaan, biasanya bisa berwujud jawaban tersurat atau tersirat. Nah, apa itu jawaban tersurat? Jawaban tersurat adalah jawaban tertulis jelas dan ada pada kalimat-kalimat di dalam teks. Nah, lalu apa itu jawaban tersirat? Jawaban tersirat adalah jawaban yang harus disimpulkan dulu berdasarkan informasi di dalam teks, ya. Jadi ada dua nih untuk menjawab pertanyaan, yaitu tersurat yang sesuai dengan ada di dalam teks dan tersirat yang harus kita simpulkan dulu berdasarkan bacaan yang kita baca. Berikutnya, menyampaikan jawaban dan menceritakan kembali isi teks. Nah, di sini bagaimana cara menyampaikan jawaban? Menjawab pertanyaan terlebih dahulu, baca dan pahami isi bacaan dengan baik. Cara membaca yang baik adalah dengan membaca dalam hati dan tidak bersuara. Dengan membaca dalam hati, kita dapat cermat mencari hal-hal penting di dalam teks tersebut, serta menjawab pertanyaan yang diberikan.
Selanjutnya adalah menceritakan kembali. Kalian pernah ya diminta untuk menceritakan kembali isi teks? Nah, bagaimana caranya? Kalian dapat lakukan dengan merangkai kembali jawaban-jawaban yang sudah kalian jawab. Misalnya kalian sudah menjawab nomor 1 sampai 5. Nah, kalian rangkai, kalian tulis kembali menggunakan bahasa yang baik dan juga berurutan. Nah, kalau seandainya kalian diminta untuk menceritakan kembali dalam bentuk lisan, yaitu secara langsung, kalian harus menggunakan dengan lafal yang baik dan juga intonasi yang jelas. Sehingga informasi yang kalian berikan dapat dipahami dengan baik oleh pendengarnya. Saatnya penugasan. Kalian diminta untuk yang pertama membaca buku tematik H halaman 170 dan 171. Planetarium di Jakarta dan Observatorium Bosca. Yang kedua, menjawab pertanyaan nomor 1 sampai dengan 10 di halaman 173 sampai dengan 174 di buku PS Bahasa. Yang ketiga, menulis secara singkat dengan kalimat sendiri tentang planetarium dan observatorium Bosca. Nah, tetap semangat ya, selamat belajar. Terima kasih untuk hari ini, tetap semangat belajarnya, tetap jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker, jangan lupa cuci tangannya. Dan tetap andalkan Tuhan dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa lagi.